Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian jamaah maghrib yang kami muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada untuk kekal abadi selama-lamanya. Maksudnya apa hadirin sekalian? Kita diciptakan memang dari yang tidak ada, tetapi diciptakan oleh Allah taala untuk kekal abadi selama-lamanya. Maksudnya umur manusia itu lebih panjang daripada umur langit dan bumi. Langit dan bumi ini akan habis, musnah. Itu kalau kiamat datang. Manusia ini hadirin sekalian tidak akan ada habis-habisnya. Itu dikubur, di akhirat, kiamat masih ada terus manusia. Sampai nanti di surgakah atau di nerakakah. Itulah hadirin sekalian manusia diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada dan kekal abadi selama-lamanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita manusia ini hanya intikal minad darin ilad dar. Kita ini hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu di alam ruh pindah alam rahim. Alam rahim pindah alam dunia pindah alam kubur pindah alam akhirat. Terus tidak ada habis-habisnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di dunia sekarang ini yang relatif singkat, hanya 60-70 tahun saja. Kita semua akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memelihara kita dari sejak di alam kandungan hingga lahir hingga dewasa. Allah pula yang selalu melimpahkan rahmatnya, rezekinya yang tidak ada habis-habisnya sampai saat sekarang ini. Nah, di antara ribuan nikmat Allah ini, hadirin sekalian, yang paling penting dan paling utama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepahaman agama. Allah memberikan kekuatan kita mampu mengamalkan perintah-perintah Allah, yaitu amal-amal agama. Lebih daripada itu, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga memakai kita sebagai asbab hidayah dengan perjuangan agama. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang paling tinggi derajatnya di antara seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesyukuran kita kepada Allah itu baik dalam ucapan maupun di dalam hati, qaulian, qalbian dan fi'lian, itu dengan ucapan-ucapan, dengan keyakinan di dalam hati, dan yang terakhir adalah dengan perbuatan. Yang mana perbuatan kita ini menunjukkan kalau kita ini betul-betul bersyukur kepada Allah. Memanfaatkan nikmat Allah ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya dengan ucapan-ucapan saja, sedangkan amal perbuatan kita itu tidak menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan-ucapan kita ini menjadi hambar.
Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali sudah saya sampaikan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sholat sampai berbengkak-bengkak kakinya. Bukankah Nabi telah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang? Ini maka Nabi mengatakan benar. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini ingin bagaimana di hadapan Allah ini disebut sebagai abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur itu ditunjukkan oleh Nabi, caranya itu adalah dengan beribadah kepada Allah, memanfaatkan jasad yang sehat, memanfaatkan waktu yang luang dan longgar, kesempatan yang ada, umur yang panjang. Nah, ini digunakan untuk beribadah kepada Allah sampai berbengkak-bengkak kakinya. Padahal Nabi tidak usah sholat sampai berbengkak-bengkak kakinya aja sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau mengatakan, aku ingin disebut di hadapan Tuhanku sebagai abdan syakuro. Wah, ini hadirin sekalian. Nah, inilah suri toladan kita, uswatun hasanah kita. Kita selalu mengatakan Nabi agung, uswatun hasanah kita. Nah, kalau ingin uswatun hasanah yang benar, lihatlah bagaimana amal Nabi di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita renungkan masing-masing, sejauh mana kita sudah betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini diberikan harta benda oleh Allah, kita sudah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Itu meyakini di dalam hati ini barokah, ini nikmat dari Allah. Tetapi hadirin sekalian, kalau berhenti sampai di situ, itu belum sempurna kesyukurannya. Maka berapa zakat yang harus saya keluarkan? Maka berapa sedekah yang harus saya keluarkan untuk anak yatim, untuk orang miskin, hadiah untuk orang tua saya, dan sebagainya, sehingga harta itu digunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga dia termasuk golongan orang yang bersyukur. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya ucapan-ucapan tetapi kita tidak berbuat apa-apa, maka ucapan-ucapan kita itu menjadi hambar, nilainya kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian yang mesti kita pahami. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah, itu yang menghidupkan kembali aku dari mati yang sementara. Maka para alim ulama menjelaskan bahwa mati dengan tidur itu adalah kakak beradik. Mati bangkit, mati bangkit, mati bangkit terus. Tapi ada masanya, wa ilaihin nusur, kamu akan mati dan tidak akan bangkit lagi selama-lamanya. Itu pasti akan terjadi, itu maksudnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kenapa harus alhamdulillah? Nah, itu. Alhamdulillah di sini artinya syukur. Lah syukur alhamdulillah ini kalau hanya dalam ucapan, itu tidak dalam amalan. Maka nanti hadirin sekalian tidak memiliki apa-apa. Tetapi kalau dia bersyukur dengan fi'lian di samping kaulian, maka hadirin dimuliakan Allah taala, badannya, jasadnya untuk ibadah, harta bendanya dengan sedekah, zakat dan seterusnya. Apalagi pangkat kedudukannya dia gunakan untuk bersikap adil, jujur dan seterusnya, dan menahan daripada kedoliman yang ada, merubah keadaan dari yang buruk menjadi baik dan seterusnya. Maka sekian banyak kebaikan-kebaikan yang artinya alhamdulillah itu menjadi kebaikan di dalam amal, gitu maksudnya. Lah, apabila orang ini bersyukur dalam wujud amal, maka ketika wa ilaihin nusur, maka inilah bekalnya. Jadi kesyukuran kepada Allah itu adalah bekal orang kembali menghadap kepada Allah. Ini hadirin sekalian. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau masalah harta benda ini manusia paling berat. Itu paling berat. Karena manusia itu paling cinta terhadap harta, ketergantungan pada harta, tidak ingin berkurang,
tidak ingin berpisah, inginnya bertambah-tambah, inginnya kekal itu harta itu. Bapak-bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, tolong perhatikan. Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal ini. Nabi itu menyembelih kambing. Kemudian daging kambingnya itu dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga. Nah, Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, masihkah ada tersisa daging kambing?" "Ada ya Rasulullah, sampil 1." Tersisa berapa? Sampil 1. Maka Nabi SAW bersabda, yang tersisa itu yang dibagi-bagikan. Yang sampil itu musnah. Coba perhatikan, ini hitungannya Nabi itu seperti itu. Yang dibagi-bagikan, disedekahkan dan sebagainya itu yang kekal. Kata beliau, lah sampil 1 yang masih tersisa itu yang habis. Paham enggak? Ini hitungan agama. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya uang 100, 50, 20, 10, 2000. Kalau ada orang betul-betul butuh minta sedekah, itu yang kita keluarkan yang berapa, Pak? 2000-an itu, Pak, atau 1000-an. Artinya kita lebih seneng yang kekal tuh 2000 gitu maksudnya itu. Maka ini yang habis. Paham enggak? Hadirin dimuliakan Allah SWT, kalau orang itu punya tabungan 1 miliar, 1 miliar apa tabungannya, kan? Maka ketika dia mati, maka dia rugi dan kehilangan 1 miliar. Saya ulang, Pak, ini hitungan agama. Orang kalau mati, ini tabungannya atau depositonya 1 miliar, terus dia mati. Maka hadirin sekalian, uang 1 miliar itu dia kehilangan 1 miliar. Kehilangan 1 miliar. Dia rugi 1 miliar ketika dia mati. Paham enggak? Kenapa hadirin sekalian, harta yang tertinggal itu tidak lagi menjadi miliknya dan menjadi milik ahli warisnya. Maka dia kehilangan berapa? 1 miliar. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu mengalami kerugian. Seluruhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Orang kaya itu rugi, maksudnya itu. Kenapa? Kalau dia mati, maka kehilangan, dia punya 1 miliar, hilang 1 miliar, dia rugi. Nah itu. Kalau orang itu dia punya kerajaan, dia raja dan punya kerajaan, maka ketika dia mati, maka dia kehilangan 1 kerajaan. Itu maksudnya rugi itu innal insana lafi khusrin. Gitu. Kecuali illal ladzina amanu wa amilu sholihat, kecuali dia beriman dan beramal soleh. Lah amal soleh itu apa maksudnya? Ya sholat, ya puasa, membukakan orang puasa, bersedekah, berzakat, harta itu digunakan. Lah ini yang kekal. Lah ini yang tidak rugi maksudnya itu. Maksudnya seperti itu hadirin sekalian. Maka dalam beramal itu illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Al-Munafikun ketika orang mati itu dia mengatakan seperti ini kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka ketika seseorang ini mati, dicabut nyawanya, dia minta kepada Allah, laula akhartani, ya Allah, jika engkau ini berkenan mengakhirkan, menunda kematianku, laula akhartani ila ajalin qarib, dalam waktu yang dekat, fa asaddaqa wa akum minas solihin, agar hamba bisa bersedekah dan beramal soleh. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kenapa
Sedekah itu kan adalah amalan yang soleh. Kok kenapa disebutkan amal soleh sendiri, sedekah sendiri? Bukankah sedekah dan amal soleh itu sama dalam satu gitu? Maksudnya amal soleh itu sedekah itu dimasukkan dalam amal soleh. Tetapi Allah di dalam ayat ini memisahkan, seakan-akan terpisah. Ya Allah, kalau hamba ini ditunda kematiannya, hamba masih bisa hidup lagi. Engkau berikan kesempatan kepada hamba ingin bersedekah. Dan hamba ingin beramal soleh, ya sholat, ya puasa, ya pengajian, ya baca Quran, ya zikir, dan bersedekah. Nah, itu maksudnya. Lah hadirin dimuliakan Allah SWT. Kenapa demikian? Amal sedekah ini adalah amal yang paling berat bagi siapa? Manusia. Nah, itu. Kenapa demikian? Manusia sangat-sangat cinta terhadap harta, manusia sangat-sangat bergantung pada harta. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak ibu sekalian, kalau setiap pagi pergi ke kantor, setiap pagi pergi ke pasar, setiap pagi pergi ke sawah, itu janjane golek apa toh? Cari apa? Kan cari harta itu namanya, Pak. Nah, itu. Maka kalau dapat harta yang banyak tuh senang manusia itu, gembira itu. Kalau dia rugi, sedih hatinya itu. Itu kecintaan manusia terhadap harta. Maka hadirin sekalian, lah untuk makan itu dengan harta. Untuk pakaian dengan harta, bukan popularitas. Apalagi hadirin sekalian, untuk rumah dengan harta, untuk kendaraan dengan harta, semua dengan harta. Maka ketergantungan terhadap harta itu luar biasa. Sayang, cinta, eman, nah gitu loh. Tidak ingin berpisah, inginnya bertambah-tambah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal perpisahan itu pasti akan terjadi. Kalau ndak orangnya dulu mati, hartanya dulu pergi gitu maksudnya. Itu antara dua itu saja. Lah kalau hartanya pergi duluan, orangnya masih hidup, jadi kere, jadi melarat gitu maksudnya. Banyak. Oh itu dulu bekas orang kaya. Nah, seperti itu. Tapi hadir sekalian, ini hartanya masih bualalah. Di dalam penguasaannya, mencintainya, bajibun hartanya. Tahu-tahu dia mati. Serangan jantung mendadak mati. Oh, dia kehilangan sekian. Nah, maksudnya ini perpisahan yang pasti akan terjadi. Maka hadirin sekalian, lah ketika orang ini mati, hartanya masih banyak. Lah dia merasa rugi, kenapa saya tidak mengamalkan harta saya? Lah itu loh maksudnya itu. Maka dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ingin bersedekah, ingin beramal soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan pernah sekali-kali. Nah itu. Nek lan itu beda dengan lam, beda dengan la. Nek lan itu artinya selama-lamanya tidak akan. Wala yuakhirallah, Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Inilah masalah harta yang sangat dicintai oleh manusia. Maka manusia ini lari-lari ke sana kemari itu dalam rangka untuk mencari harta, mengumpulkan harta. Itu kalau punya harta itu rasanya gagah. Orang tuh gagahnya luar biasa, tapi kalau tidak punya harta lemes. Kayak orang duwe power gitu Pak, maksudnya itu. Betul enggak? Nah, maka hadirin sekalian, manusia tidak ingin sekali-kali berpisah dengan harta, itu seperti itu. Tetapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ingin kekal, ingin bertambah. Lah itu caranya piye? Nah, itu tidak mungkin di dunia ini. Tidak mungkin kalau hanya disimpan deposito saja, tidak mungkin. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, inilah pentingnya kita ini bersyukur kepada Allah diberikan oleh Ta'ala ini harta benda. Maka dalam hal ini juga tidak seluruhnya harta benda itu dikeluarkan untuk sedekah, zakat juga tidak. Itu sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari harta yang kami berikan kepadamu, maka kamu infakkan, kamu belanjakanlah di jalan
Allah. Dan sekalian Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu gampang, tidak susah. Lah kamu punya uang 1 juta, itu zakatnya itu cuma 25.000, maka 975.000 pakai semua. Kamu punya uang 1 miliar, 25 juta zakatnya itu, maka ada 975 juta pakai sak maumu. Untuk kebaikan loh, bukan maksiat maksudnya. Tapi haknya Allah ini, kewajiban ini sudah dikeluarkan. Wah gitu. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mau bersedekah ini Allah akan tambahkan nikmat. Jadi orang itu kalau dia bersyukur kepada Allah, berarti dia lulus ujian. Karena nikmat yang datang ini ya ujian dari Allah. Maka siapa yang bersyukur atas nikmat Allah ini, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat itu. Nah, itu ayat. Bahkan Allah sendiri berfirman, yamhaqullahu riba wa yarbis shadaqat. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Allah itu menghancurkan yang riba dan meribakan yang sodako. Aneh ya bahasanya itu, Allah menghancurkan riba dan Allah mengembangbiakkan daripada sodako. Apa maksudnya? Hadirin sekalian, secara tata lahir, orang pinjam uang 1 juta, maka oleh yang minjem ini, yang punya piutang, nanti kamu kembalikan 1.200.000. Maka meminjamkan uang 1 juta, kembalinya 1.200.000. Itu kayaknya secara tata lahir untung apa rugi? Untung 200. Tapi Allah menyebutkan dalam ayat ini, yamhaqullah, itu hancur, itu curas secara tata lahir. Orang punya uang 1 juta, ya, kemudian dia sedekah 200.000. Itu secara tata lahir habis enggak? Habis 200. Tapi Allah mengatakan tidak. Wa yarbis shadaqat. Yarbis itu meribakan. Kalimatnya, Allah menghancurkan riba dan Allah juga mengembangbiakan atau meribakan daripada sedekah. Jadi orang yang hartanya disedekahi, bapak-bapak dan saudara sekalian, ini akan berkembang biak hartanya, semakin bertambah-tambah. Itu janji daripada Allah. Maka hadirin sekalian, orang yang kesulitan dalam masalah ekonomi, orang kesulitan dalam masalah pekerjaan, cobalah hari-hari bersedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu, dia mengeluarkan sedekahnya itu baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Kalau lapang biasa orang sedekah, yang lagi susah. Nah, ini perbaikan ekonomi dulu, Ustaz. Nah, kayak sedekahnya nanti. Nah, aku bilang nanti kamu gelo. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, maka akhirnya keputusan yang diambil walaupun agak gonjang-ganjing tetap sedekah. Maka hadirin sekalian, sedekah ini lihat nanti Allah akan tumbuhkan, tidak akan berkurang apa-apa. Tapi secara tata lahir, mata dohir, ini yang keluarnya kayak kelong terus, rugi maksudnya, padahal tidak. Ini, maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bedanya riba dan sedekah. Sedekah itu akan diribakan oleh Allah, sedangkan riba itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ahli riba itu masa hidupnya itu tidak ada yang senang, rekoso. Akhirnya ya rekoso, ajur-ajuran, tidak kena semuanya. Itu. Tapi orang-orang ahli sedekah, Allahu Akbar, semakin bertambah-tambah hartanya, anaknya tambah banyak, hartanya tambah banyak, rumahnya di mana-mana, mobilnya bagus terus, karena ahli sedekah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyak hari ini orang itu
menyelesaikan masalah itu dengan logika. Oh, ini mestinya kalau seorang pedagang itu ini tokonya bentuknya yang bagus, modalnya yang banyak, barang-barangnya bagus, jujur, amanat, ini sudah dipenuhi secara dohiriyah. Tetapi hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki itu datangnya itu dari Allah bukan dari toko. Berapa banyak syarat ini sudah dipenuhi, tetapi rezekinya belum ada. Tidak ada pembelinya. Siapa yang mendatangkan hati pembeli datang ke situ itu siapa? Yang menggerakkan itu Allah. Amman hadzalladzi yarzuqukum. Siapa lagi yang akan memberikan rezeki itu kepada kamu? In amsaka rizqah. Jika Allah menahan daripada rezeki itu. Kalau orang ditahan rezekinya, mbok montang-manting, gulang-guling, tidak akan dapat rezeki. Tapi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan rezeki kepada hambanya ini tanpa hisab bagi orang yang dikehendaki Allah. Siapa orang yang dikehendaki Allah? Orang yang bertakwa. Orang yang takarubnya tinggi kepada Allah. Nah, begitu. Maka hadirin sekalian, kalau kebanyakan masalah ini, masalah itu enggak selesai-selesai, periksa amalnya, periksa imannya, periksa hatinya. Itu orang beriman. Oh, iman saya kurang, yakin saya kurang, oh ibadah saya kurang, perbaiki. Nanti kalau sudah diperbaiki, nanti Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki kehidupan kita. Ya, itu. Maka hadirin sekalian, tugas kita ini bukan memperbaiki orang lain, tugas kita memperbaiki diri kita sendiri. Nah, kalau kita sendiri tidak baik, kalau memperbaiki orang lain itu kan kacau. Itu kayak pendeta Yahudi. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusahum. Menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan dirinya sendiri tidak karu-karuan. Lah kan repot. Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin sekalian, kita manusia ini harus punya gantungan kepada Allah, punya harapan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Orang masuk ladang, maka suruh menyebutkan apa toh? Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, semua ini adalah atas kehendak Allah. Manusia itu hanya nancep lah, yang menumbuhkan pohon naik, yang menancapkan akar ke bumi itu siapa? Saban hari itu naiknya berapa inci kita tidak ada yang tahu. Ini pekerjaan Allah, sehingga berdaun, sehingga apa? Berdahan, beranting, daun, bunga sampai berbuah, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, maka dalam hal ini hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini itu pelajaran bagi kita bahwasanya kita ini menggantungkan diri hanya kepada Allah. Ini bab rezeki, bab masa depan hidup kita di dunia ini, semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat kepada Allah, ini semakin mudah urusannya, gitu loh maksudnya itu. Saya ingin menceritakan satu riwayat. Ada seorang sahabat itu kalau sholat itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engko meneh ngono. Ngimami salat yang lain-lain itu pakai kulhu terus. Nah, itu dilaporkan kepada Nabi, Pak. Dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan ini kalau salat selalu membaca Qul huwallahu ahad. Terus dipanggil sama Nabi. Hei fulan, kata teman-teman kamu, kata sahabat-sahabat kamu itu kalau sholat itu kenapa kok selalu membaca Qul huwallahu ahad? Maka sahabat ini mengatakan pada Rasulullah, saya sangat cinta dengan ayat itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa? Karena terkandung kasih sayang Allah yang luar biasa di dalamnya, maka saya membaca itu.
Saya membaca Qul huwallahu ahad itu karena terkandung kasih sayang Allah yang luar biasa di dalamnya. Maka saya membaca ayat itu. Terus Nabi bersabda, almar'u ma'a man ahab. Seseorang almar'u ma'a, seseorang itu akan bersama man ahab, yang dicintainya. Kamu cinta sekali karena kasih sayang Allah di dalamnya, nanti kamu bersama dengan Allah, kata Nabi. Ngono. Paham? Sekarang pertanyaannya, bahwa ayat itu mengandung kasih sayang Allah. Sekarang coba lihat kasih sayang Allah itu yang mana di antara ayat itu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak semisal apapun. Kita tidak bisa membayangkan Allah itu seperti apa. Mula orang ihsan itu seakan-akan bisa melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, dia yakin sedang dilihat oleh Allah. Saya pribadi tidak mampu rasanya membayangkan bagaimana zat Allah itu. Maka Bani Israel karo guyonan nama Nabi Musa, ya Nabiullah Musa, kami tidak akan beriman mantap kepada Allah sebelum melihat Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, umatku ini mereka ingin melihat Engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kalau mampu tempat yang aku datang ini mampu menampani aku, maka engkau akan bisa melihat aku. Maka terus Allah datang seakan-akan begitu. Dalam ayat diceritakan, lah itu Nabi Musa melihat gunung Tur Sina itu luluh kayak lautan itu, hancur. Itu belum Allah yang datang, baru nurnya Allah. Nah, Bani Israel kepengen melihat Allah. Lah kita ihsan kepada Allah, yakin sedang dilihat oleh Allah, sedang sholat, yakin sedang dilihat Allah, sedang pengajian, yakin dilihat Allah, sedang sedekah. Yakin menyembelih binatang korban karena Allah. Urasa disebut-sebut ke jenenge Allah sudah tahu. Nah, gitu. Sekarang kembali kepada ayat itu. Yang mana kasih sayang Allah itu? Apa ditunda minggu depan ya? Cari jawaban sendiri-sendiri dulu, nanti baru saya terangkan. Yang mana kasih sayang Allah dalam Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana di antara ayat itu yang terkandung kasih sayang Allah yang luar biasa yang dimaksud oleh sahabat. Ini Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lah itu pengasih penyayang. Lah itu jelas. Lah ini mana ayat ini yang mana menerangkan bahwa itu adalah kasih sayang Allah yang luar biasa. Bulane masih banyak yang belum diterangkan. Nah itu biasanya juga kecepatan yang moco, akhirnya yang mana ya? Nah itu. Hadirin dimuliakan Allah SWT, saya tidak angel-angel. Kalau saya bertanya kepada guru saya, nanti jawabannya setahun lagi. Jawabannya setahun lagi. Jadi ketika dijawab itu orang lali-lali itu maksudnya itu. Ngenteni jawabannya. Nah bapak-bapak malam ini saya buka ceritanya langsung saya terangkan maksudnya. Tapi resikonya lali. Pilih mana? Hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT. Setiap manusia punya keinginan. Perhatikan ini. Yang masih muda-muda, yang belum kawin-kawin, yang belum kerja-kerja itu perhatikan ini. Atau yang sudah kerja-kerja. Setiap orang tuh punya keinginan dan punya cita-cita, punya harapan. Betul? Lah, kalau harapan itu ditujukan pada manusia, pada makhluk, maka dia pasti akan kecewa. Tetapi hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, kalau cita-cita dan harapan itu digantungkan kepada Allah, yang mana Allah itu adalah tempat bergantung. Allahus somad, Allah lah tempat bergantung. Menggantungkan cita-cita, menggantungkan keinginan, menggantungkan apa yang menjadi harapan-harapan itu digantungkan kepada Allah. Yang mana Allah itu maha segala-galanya.
Dan Allah lah yang mampu memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan manusia. Inilah kasih sayang Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang dimaksud oleh sahabat. Dan Allah ini zat yang tidak ada tandingannya, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama seperti Allah ini. Kasih sayangnya, kekayaannya, kemampuannya. Maka hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan zat yang dicintainya karena kecintaan sahabat dengan ayat qul huwallahu ahad ini tadi. Yes. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau punya masalah-masalah itu jangan diomongkan kepada orang-orang, itu keliru, Pak. Kalau kita ini punya permasalahan berat-berat, aturkan kepada Allah. Jam 3 malam itu, Pak, bangun jam 3 malam, ambil air wudhu, bersujud di hadapan Allah. Allah ini dalam hadis diterangkan Allah turun ke langit dunia itu mencari hamba-hambanya yang berhajat kepada Allah, yang meminta kepada Allah. Kenapa kamu lari-lari ke sana kemari? Lari-lari ke Saudi, lari-lari ke Taiwan, lari-lari ke Yogyakarta misalnya begitu. Hanya untuk sesuap nasi. Kok lari-lari ke sana kemari kayak orang bingung? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu Anifa ini qarib. Allah itu sangat dekat dengan kamu. Bahkan diterangkan dalam ayat yang lain, Allah itu bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu min hablil warid. Kenapa kamu lari-lari ke sana kemari? Ambil air wudhu, lari kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, menadahkan tangan, bermunajat. Gitu, Pak. Nah, ini pola kayak gini tuh tidak dipahami. Logika dunia usaha dunia usaha. Jadi satu namanya dunia usaha dan logika. Ini nggak ada habis-habisnya, Pak. Nah, itu. Manusia tidak bisa digantungi, makhluk itu tidak bisa digantungi. Manusia tuh dijaluki tulung sekali itu ya rapopo, tapi dijaluk tulung 2 kali itu manusia sudah nggak seneng. Kamu datang lagi minta tolong harapan kepada manusia, ini marah dia. Lain dengan Allah, kamu datang Allah senang. Kamu datang lagi Allah lebih senang lagi. Kamu meneteskan air mata Allah mendengarkan suaramu. Ya biar hambaku sedang berdoa dengan asmaul husna, memuji-muji aku. Apa toh inginnya hambaku ini? Dibayangke Allah yang Allahus Somad itu. Gitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang mengandalkan daripada asbab dohir. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ceritakan di mana riwayat ini. Umar bin Abdul Aziz itu kata para ulama adalah khulafaur rasyidin yang kelima. Kemudian orang-orang bilang, "Ya Amirul Mukminin, jenengan itu punya anak banyak. Kok tidak diberikan kepandaian? Tidak diberikan modal bekerja, dan nanti masa depannya bagaimana?" Maka hadirin belakang Allah Ta'ala, sahabat, siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, oh sudah kok. Saya sudah mengajarkan kepada mereka ini adalah takwa kepada Allah yang ada dalilnya. Kemudian beliau membaca, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa pada Allah, akan Allah bereskan segala urusan-urusannya, Allah berikan jalan keluar, kemudian Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Beliau meninggal dunia, ganti orde baru. Biasanya orde baru itu membunuh orde lama, sisa-sisanya dihabisin semua. Tapi hadirin sekalian, pada orde baru ini 6 orang anak laki-laki daripada Umar bin Abdul Aziz itu semua diangkat menjadi gubernur oleh khalifah yang baru, yang saingannya sebenarnya. Lah kenapa demikian hadirin sekalian? Tidak lain dan tidak bukan karena ketakwaan. Karena kemuliaan agama yang ada pada diri mereka. Itulah Allah naikkan derajatnya itu, inna akramakum indallahi atqakum. Maka hadirin di belakang Allah Ta'ala, kelihatannya dalam pembicaraan ini sedikit logika itu dikalahkan sedikit, maksudnya itu.
banyak rohaniatnya, sehingga nanti akan ada perbaikan dalam hidup. Nah, hadirin dimuliakan Allah SWT, lah inilah agama murni yang mesti kita pahami. Maka hadirin sekalian, Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami, para nabi dan rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya, wa yauma yakumul ashhad, dan pada hari kiamat di mana saksi-saksi berdiri untuk dirinya. Maka hadirin sekalian, maksudnya orang ini akan ditolong oleh Allah karena ketakwaannya dunianya maupun akhiratnya. Nah, itu. Memang awal-awalnya orang beragama itu agak sulit, tapi itu ibtila. Ibtila itu ujian. Sahabat Bilal di tepi waktu ahad-ahad, akhirnya jadi gubernur. Sekolahnya di mana, kuliahnya di mana itu. Orang mau jadi lurah aja itu ada jurusan apa? SPTDN. Nah, itu mau jadi lurah, mau jadi camat, enak sekolah. Sahabat Bilal sekolahnya yang di, nah, karena ketakwaan jadi gubernur di Sam. Sam itu ya Palestina, Yordania. Oh, itu sepanjang itu gubernurnya sahabat yang namanya Bilal. Dulu pernah keluar masuk pasar budak, Pak. Dijual belikan. Oh, bayangkan. Apa yang mengira seperti itu gitu maksudnya? Tinggi. Nah, gitu. Maka hadirin sekalian, siapa yang kepengen nasibnya baik di dunia dan di akhirat, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana fil hayatid wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Coba bayangkan. Nah, ini hadirin sekalian, perang keyakinan saban dino. Perang keyakinan. Kira-kira yakin pura, kira-kira yakin pura. Ada orang bilang pada saya, Ustadz, saya ini kepengen beristri Ustadz, tapi nggak ada yang mau sama saya. Selalu gagal dalam percintaan maupun perjodohan. Ya, dia bilang sama saya gitu. Tapi si fulan itu mendolimi si fulanah itu. Si fulan mendolimi si fulanah. Maksudnya bar mendolimi ini mendolimi itu. Maksudnya mendolimi itu menzinahi itu loh Pak, maksudnya itu. Into kono merawani kono. Sampai orang ini bilang kepada saya, apa kula anu tumpet mendolimi riyen nggih biar dapat istri. Jangan begitu, saya bilang. Itu ada orang datang kepada saya begitu, nanti hidupmu susah. Jangan begitu. Allah benci dengan orang yang dolim seperti itu. Nantilah dicengkiwing sama malaikat model orang kayak gini. Itu sabar, Allah akan berikan jodoh yang terbaik buat kamu. Nah, itu paham enggak? Nah, itu. Maka begitu juga yang sudah berumah tangga, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kok sulit, itu coba diperbaiki amalannya. Malamnya bangun jam 3, bangun setengah 4 lah. Maka setengah 4 sampai setengah 5 1 jam, 25 menit untuk sholat. Ya, 25 menit untuk zikir kepada Allah. 15 menit subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Barang siapa yang membaca ini 100 kali akan dijamin baik rezekinya. Ini Nabi yang bersabda. Sahih riwayatnya. Ringan di lisan, berat dalam timbangan. Coba Pak diamalkan. Bangun tidur, ambil air wudu, sholat. Habis sholat zikir. Sholat 15 menit. Zikirnya 15 menit. Habis itu doa 15 menit. Ya Allah ya Rabbi, hamba lemah. Ya Allah ya Rabbi, hamba zalim. Ya Allah ampuni hamba, maafkan hamba. Ya Allah jaga diri hamba, jaga kehormatan hamba ya Allah. Jangan sampai hamba ini menadahkan tangan di jalan ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Hutang hamba banyak ya Allah. Bereskan hutang-hutang hamba ya Allah. Hamba tidak ingin mati membawa hutang. Omong wes apanya? Opo wae mbok omong kayak itu. Allah itu maha segala-galanya. Mantap. Nah, gitu.
Wes rampung, berarti sudah sholat, sudah zikir, sudah apa? Doa. Satu lagi Pak, bacalah Quran pada saat fajar. Nah ketika kita membaca Quran disaksikan oleh seluruh para malaikat pada saat itu. Jadi 4 amal yang dilakukan di malam hari itu Pak. Ar-Rahman 'alamal Quran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai menetes air mata. Allahu Akbar, para malaikat menyaksikan. Nah itu orang yang taat seperti ini Allah akan berikan makom mahmuda, makom yang mulia. Oh no, terpuji itu maksudnya orangnya ini, rezekinya mudah. Tengah-tengah ada orang datang, Pak, ini Pak rezeki dari Allah. Oh itu bisa aja datang. Ini muntang manting macul kono macul kene juragane lunga ora bayaran. Nah ini padha wae. Nukang, wah nukang nganti kemeringat seton dinteni bayarane juragane lungani ora lungani. Sedih ngene kae. Maka hadirin sekalian dimulakan Allah SWT. Nah inilah pentingnya perbaikan diri masing-masing. Ini agar kita ini semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai, disayang, diperbaiki hidupnya, dijadikan hamba yang betul-betul taat, takwa, bersyukur kepada Allah. Nah hadirin sekalian, berapa banyak lagi saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak paham soal ini. Maka pentingnya kita sampaikan hal-hal seperti ini kepada mereka. Semua bersedia hadirin sekalian? Insyaallah. Demikian hadirin sekalian, wabillah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.